Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Ika Oktavianti dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Telah hadir bersama kami di sini salah seorang inovator muda, yaitu Mbak Savana Putri. Selamat datang Mbak Savana. Mbak Savana ya panggilannya? Iya, betul. Iya. Mbak Savana ini salah satu mahasiswi di Universitas Katolik Musikaritas Palembang ya. Ya, Oke. betul sekali. Nah, hari ini kita akan bahas inovasinya Mbak Savana yang berjudul Menggali Potensi Ekspor Kria Tekstil Palembang, khususnya kain jumputan Palembang. Nah, ini menarik ya karena udah masuk ke dalam kain tradisionalnya Sumatera Selatan, yaitu Palembang, kain jumputan. Bisa diceritakan nggak Mbak latar belakang atau kenapa sih ide ini dipilih untuk menjadi sebuah inovasi? Silakan. Oke, baik. Jadi pada awalnya di bulan Juli awalnya itu saya mengikuti program Kampus Merdeka. Oke. Dan salah satunya itu studi independen bersertifikat menjadi eksportir baru 4.0. Oh, oke. Ya, dari program tersebut kami itu dituntut untuk melakukan ekspor gitu. Di mana kita itu sedang gencar banget untuk mengenalkan produk-produk Indonesia ke luar negeri gitu. Oke. Dalam program itu jadi saya terpikir nih, produk apa sih yang harus diekspor gitu kan. Berhubung saya lagi ada di Palembang dan tinggal di Palembang, jadi saya terpikir nih, kenapa enggak untuk ekspor produk-produk Palembang aja ya. Oke. Dan saya terpikir langsung ke, oh iya kan Palembang punya produk yang memiliki potensi yang tinggi gitu, seperti kain jumputan. Dan kain jumputan itu saya terpikir langsung aja gitu. Oke. Tiba-tiba terpikir, dan kain jumputan ini saya merasa bahwa memiliki potensi yang besar karena dari segi motif dan juga coraknya juga yang unik. Dan saya berpikir bahwa di beberapa negara juga memiliki ketertarikan gitu dengan motif-motif kain jumputan itu. Jadi udah survei duluan ya? Iya, betul. Gitu. Oke. Kalau dari ini kan pada saat Mbak Savana berpikir untuk oh ya kayaknya kain jumputan nih yang dipilih untuk kira-kira bisa diekspor atau tidak gitu ya. Nah, tujuannya sendiri apa untuk membantu UMKM penghasil kain jumputan atau gimana Mbak? Jadi tujuannya sendiri itu pertama nih, saya pengen banget ngenalin produk-produk Palembang, khususnya kain jumputan ke kancah internasional. Apalagi kain jumputan. Kain jumputan ini kan udah banyak banget nih yang beli, yang make gitu kan. Jangan sampai produk-produk Indonesia khususnya Palembang itu diklaim oleh negara lain gitu. Jadi kita pengen ngenalin lebih dulu produk Palembang itu yang pertama. Yang kedua, berhubung ini saya mengajak UMKM sekaligus sedang mengedukasi UMKM juga untuk ekspor ini, dan secara tidak langsung memang mengangkat atau untuk membantu mereka mendapatkan atau mengembangkan perekonomian mereka gitu. Meningkatkan gitu ya. Meningkatkan. Saat ini udah ada dampak atau manfaat yang langsung dirasakan sama UMKM nggak Pak? Untuk dampak yang dirasakan oleh UMKM sendiri sudah ada. Dari pihak UMKM-nya sendiri itu sangat senang. Antusias ya? Ya, antusias sekali. Sampai mereka itu sudah memikirkan apa ya yang harusnya dilakukan. Dan kami itu ikut ngedorong UMKM-nya untuk terus biar mereka itu lebih percaya diri gitu untuk melakukan ekspor. Jadi kami bersama UMKM itu melakukan kurasi produk nih, kurasi jumputan. Jadi saya bersama UMKM itu kayak ikut kurasi produk gitu, kemudian mengembangkan motif-motif baru, kemudian nambah apa sih yang kurang dari produk ini gitu, sehingga dampaknya tuh udah kelihatan. Yang awalnya itu dari label produknya aja belum ada, sekarang udah ada. Kemudian pergantian dari bahasa yang ada di produk itu dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris gitu. Kemudian pembuatan dari company profilnya, kemudian
ada dari peningkatan kualitas dari produknya sendiri. Jadi ada beberapa item yang memang sudah di survei atau ditinjau ulang mana yang menjadi kelemahan, itu dibantu perbaiki gitu ya. Betul. Nah sementara ini sejauh ini negara-negara apa nih yang udah mempunyai ketertarikan terhadap kain jumputan ini? Untuk negara yang mempunyai ketertarikan kain jumputan itu sendiri, kemarin kami udah survei nih dan melakukan business matching bersama Cenai. Dan kami juga sudah melakukan kerjasama perdagangan antara Indonesia dengan India. Jadi insya Allah nih ke depannya kita bakal ekspor produk-produk ini ke India. India itu salah satunya aja. Target utama ekspor kami itu ada ke Jerman, Malaysia, kemudian ada Asia Timur juga seperti Korea dan Jepang. Meskipun Korea itu kan nggak suka gitu sama kain yang agak rame coraknya, tapi kain jumputan dari kami ini memiliki motif yang nggak terlalu rame. Sudah menyesuaikan dengan keinginan dari negara tersebut gitu ya. Dan juga warna-warnanya juga pastel gitu kan, jadi lebih menarik. Lebih soft gitu ya, nggak terlalu yang cerah ceria gitu. Walaupun jumputan kan khasnya kan cerah gitu ya, cerah jadi warna-warnanya. Kalau untuk hambatannya sendiri dalam menggali potensi itu gimana Mbak? Kalau hambatannya sendiri itu sebenarnya hanya ada satu ya. Kita itu bersama UMKM khususnya untuk ekspor ini kita membutuhkan sebuah legalitas gitu. Kita hanya hambatannya di legalitas saja. Jadi untuk ekspor itu kan harus membutuhkan seperti NIB. Ya dokumen-dokumen ya. Seperti itu. Nah kami itu kendalanya hanya di biaya untuk membuat legalitas itu. Jadi ini kan masih bentuk UMKM, sedangkan untuk ekspor itu kan minimal CV atau PT. Gitu. Ada company yang membawahi mereka gitu ya. Betul. Bukannya udah ada asosiasi atau memang perkumpulan ya UMKM yang penghasil kain jumputan ya? Kalau untuk perkumpulan itu kan masih kelompok usaha kelompok bersama usaha gitu. ya. Itu masih belum bisa untuk diekspor. Sebenarnya bisa kita pakai jasa undername atau apa gitu. Tapi itu nanti jatuhnya harganya akan lebih mahal gitu. Iya. Jadi memang ada hambatannya di sana gitu betul ya. Sekali. Nah, dari Mbak Safana dan tim juga apakah membantu UMKM untuk memproses atau memberitahukan dokumen-dokumen apa yang perlu, atau memang kita cuma menggali gitu terus udah dapet mengedukasi mereka bahwa kalau untuk ekspor nih begini gitu, gimana? Saya bersama tim itu selalu mengedukasi ke UMKM-nya Bu. Iya, jadi apa yang kami dapat dari program ekspor ini, kami selalu edukasi ke pihak UMKM. Jadi kami selalu diskusi apa sih yang kurang. Kemarin aja kita sempat untuk bersama gitu bikin merek dan juga kita sedang daftar merek di DJKI. Tapi ada kendala sedikit sih mengenai ini biaya lagi sih. Gitu. Dari UMKM-nya gitu ya. Nah, kalau rencana pengembangannya sendiri gimana Mbak? Kalau untuk rencana pengembangannya itu mungkin ya kalau kita ekspor hanya kain mentah aja itu kalau untuk kedepannya mungkin kurang nanti. Jadi kita mikir untuk ngembangin dari kain itu kita jadiin fashion gitu. Jadi udah diekspor dalam bentuk baju fashion. Ya gitu ya, baju, celana maupun jadi bukan bentuk kain mentah lagi gitu ya. Sahabat inovasi, menarik sekali ya karena memang untuk memperluas perdagangan atau pemasaran dari kain tradisional ini butuh anak-anak muda atau inovator-inovator yang mengedukasi masyarakat ataupun UMKM untuk supaya kita nggak hanya menjual di dalam negeri tetapi juga menjual di luar negeri. Nah, terakhir nih Mbak Safana, kesan dan pesannya nih untuk sahabat inovasi di rumah apa? Silakan. Jadi untuk sahabat inovasi di rumah terus untuk berinovasi kreatif walaupun kita berada di masa pandemi saat ini. Masa pandemi itu bukan berarti untuk kita berhenti untuk berpikir atau melakukan hal-hal yang kreatif. Kita selaku pemuda-pemudi dan generasi milenial Indonesia, mari kita terus mendorong dan memajukan UMKM Indonesia serta pendidikan yang ada di Indonesia. Ya karena hanya kita yang mampu untuk mendorong dan melakukan itu semua. Kalau bukan kita siapa lagi gitu kan.
Saya Safana Putri mengucapkan terima kasih banyak dan terima kasih sebesar-besarnya kepada yang pertama Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua kepada kedua orang tua saya dan juga kepada Kementerian Pendidikan Republik Indonesia, Kemendikbud Pak Nadiem Makarim. Kemudian saya berterima kasih juga kepada Pak Handito selaku Kepala Sekolah Ekspor dan juga pihak universitas dan juga teman-teman teknik industri yang terus mendukung saya sampai saat ini, dan semoga apa yang saya lakukan bersama tim saya untuk memajukan kriya tekstil di Kota Palembang ini dapat sukses dan semoga kain jemputan Palembang ini dapat dikenal oleh seluruh dunia. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Mbak Safana sekali lagi atas kehadirannya di podcast kami nih. Nanti kami tunggu ya kalau misalnya udah ada kabar bahwa ekspornya udah diekspor, terus dapat udah berhasil goal, kita undang lagi ke podcast untuk cerita lagi, berbagi pengalamannya ya. Jadi sahabat inovasi bisa membuka wawasan gitu, berbagi, berarti ternyata bisa kita menggali potensi ekspor mungkin yang lainnya. Bukan hanya kain jemputan, tetapi semua potensi yang ada di Sumatera Selatan maupun Indonesia gitu ya. Terima kasih sekali lagi waktunya sahabat inovasi. Kalau tertarik lebih lanjut tentang inovasi ini, bisa meninggalkan komentar di kolom YouTube podcast One Day One Innovation kami. Dan tetap ingat, kita punya jurus 4S, setiap orang adalah inovator, setiap masalah bisa menjadi peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Bertemu lagi dengan kami di podcast One Day One Innovation selanjutnya. Salam inovasi.